Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Muhammad Yamin, Seferlina Dule, dan Okta Simanung Kali ingin memaparkan bagaimana cara untuk membuat database menggunakan MySQL melalui command prompt. Silakan simak video selanjutnya ya teman-teman. Nah baik, yang pertama, langkah yang pertama yang dilakukan adalah mengaktifkan terlebih dahulu aplikasi XAMPP. Nah, teman-teman bisa mendownloadnya di http://www.episodefriend.org or index.html. Nah, caranya teman-teman bisa ketikkan XAMPP pada Windows Search, lalu klik XAMPP Control Panel. Setelah XAMPP terbuka, teman-teman tinggal aktifkan episode dan MySQL dengan cara klik Start. Nah, jika sudah, silakan close XAMPP-nya ya teman-teman. Nah, selanjutnya mari kita buka command prompt untuk membuat database kita. Nah, kenapa kita harus pakai command prompt? Karena database kita akan dibuat ya dengan menggunakan kode program MySQL, dan untuk mengaktifkan perintahnya, nah kita harus menggunakan command prompt yang ada pada sistem operasi Windows. Nah, setelah terbuka, mari kita ketikkan kode program di bawah ini untuk membuat MySQL dan membuat database. Nah, teman-teman bisa memperhatikan ya kode programnya. Nah, selanjutnya yang pertama kita membuat MySQL pada command prompt. Nah, kita mulai dengan perintah cd. Nah, perintah cd ini digunakan untuk mengarahkan lokasi di mana MySQL berada. Nah, untuk lokasi default MySQL pada XAMPP berada pada C XAMPP MySQL bin ya. Nah, setelah kita arahkan pada lokasi tersebut, baru kita ketikkan perintah selanjutnya, yaitu MySQL urut untuk membuat MySQL. Nah, yang kedua itu menampilkan database. Nah, baik, selanjutnya mari kita cek database kita terlebih dahulu. Karena sekarang ini kita akan membuat database penjualan barang ya, atau judulnya yaitu penjualan barang. Maka sekarang kita cek terlebih dahulu apakah ada database dengan nama seperti itu. Nah, jika tidak ada, mari kita lanjutkan ya mengetikkan perintah berikutnya. Nah, perintah berikutnya nanti yaitu membuat database. 3. Membuat database. Create database penjualan barang. Setelah itu, kita buat database penjualan barang dengan perintah seperti di atas. 4. Menggunakan database. Setelah kita buat database, untuk membuat tabel, kita perlu menggunakan database yang telah kita buat terlebih dahulu. Untuk menggunakan database, mari kita ketikkan perintah di bawah ini. Maka otomatis MySQL akan mengganti database ke penjualan barang dan akan mengubah tampilan CMD menjadi seperti di bawah. Skema tabel. Sebelum membuat tabel untuk penjualan barang, kita terlebih dahulu harus menentukan skema tabel seperti apa yang akan kita buat. Apakah seluruh tabel punya relasi ke tabel yang lain? Untuk itu, kelompok kami telah memiliki skema tabel yang sederhana untuk memberitahukan kepada teman-teman semua bagaimana cara membuat tabel yang memiliki relasi yang tepat. Mengapa? Karena relasi yang tepat dapat menciptakan database yang baik dan mudah untuk dimengerti di kemudian hari. Tabel transaksi punya file ID customer yang berhubungan langsung ke tabel customer, begitu juga dengan kode barang. ID customer di tabel barang punya relasi langsung ke tabel supplier. Inilah yang disebut relasi, sehingga kita nantinya mudah untuk membuat laporan maupun pembukuan. Baik, setelah kita mengetahui skema tabel yang akan dibuat, mari kita langsung mengaplikasikannya pada MySQL dengan menggunakan kode program. Untuk mengaplikasikannya, kita menggunakan perintah create untuk membuat tabel. 6. Membuat tabel. Baik, mari kita buat tabel yang telah kita skemakan di atas dengan perintah seperti berikut. 1. Tabel customer. Create tabel customer. ID customer, nama customer, alamat customer, telepon customer. 2. Tabel transaksi.
create tabel transaksi, kode transaksi, ID customer, kode barang, tanggal transaksi, keterangan. 3. Tabel barang, create tabel barang, kode barang, nama barang, ID jenis barang, ID supplier, harga. 4. Tabel jenis barang, create tabel jenis barang, ID jenis barang, nama jenis barang. 5. Tabel supplier, ID supplier, nama supplier. Oke, baik teman-teman, selanjutnya kita akan mendeskripsikan tabel. Setelah tabel kita buat, kita harus melihat struktur datanya seperti apa dengan perintah seperti berikut. 1. Untuk tabel customer, perintah yang kita buat adalah dex customer. Tabel customer terdiri dari ID customer, nama customer, alamat customer, sama nomor teleponnya si customer. Setiap field itu punya tipe data yang berbeda-beda. Di sini ada 3 tipe data, ada integer, varchar, dan text. Untuk ID customer, kita gunakan integer 8, nama customer, varchar 50, alamat customer, text, dan telepon customer, varchar 15. Untuk 0 di sini itu menyatakan apakah field ini boleh diisi atau tidak. Jika ID customer memiliki nilai kosong, kita tidak akan bisa untuk melanjutkan memasukkan datanya ke dalam tabel tersebut. Berarti ID customer harus diisi dengan sebarang teks atau kalimat, karena dia menjadi key, primary key di sini. Baik, kita lanjut ke tabel transaksi. Di sini ada kode transaksi, ID customer, kode barang, tanggal transaksi, dan keterangan. Kita lihat di tabel transaksi ada ID customer, itu berhubungan langsung ke field ID customer pada tabel customer yang ada di nomor 1. Baik, kita lanjut ke tabel barang. Di sini ada kode barang, nama barang, ID jenis barang, ID supplier, dan harga. Di sini hanya memiliki 2 tipe data, varchar dan integer. Seperti biasa, untuk primary key tidak boleh tidak diisi karena itu merupakan kode unik. Lanjut ke tabel jenis barang, ada 2 field, ID jenis barang, nama jenis barang. Selanjutnya ke tabel supplier, kita lihat di sini ada field ID supplier dan nama supplier. Tipe datanya integer dan varchar. Setelah teman-teman rasa sudah selesai, mari kita cek terlebih dahulu apakah tabel tadi sudah pas atau belum dengan cara mengetikkan kode program seperti di bawah ini. Show tables. Nah, kita lihat di sini ada berapa tabel? Ada 5. Cocok enggak dengan yang di atas tadi? Yang di atas ada 5 tabel, berarti cocok ya teman-teman. Sekarang kita cek database-nya yang dibuat oleh kakak-kakak kita barusan. Caranya adalah dengan mengetikkan show database. Di sini bagaimana? Database sudah bertambah 1 kan, namanya penjualan barang. Nah, seperti itu cara untuk menambahkan database baru dan membuat tabel pada MySQL melalui command prompt di Windows. Semoga bisa membantu teman-teman semua dalam membuat database baru. Sekian, terima kasih.